Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video YouTube yang telah diberikan oleh Pak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Ya, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Berarti rumah tangga harus mengeluarkan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal, MPC. Merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income, yaitu yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C dan sigma YD. Selanjutnya yaitu yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata, APC. Merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. APC sama dengan C per YD. Yang selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal, MPS. Merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. MPC sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S per YD. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi adalah C sama dengan A plus BY. C sama dengan A plus BYD, di mana A konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Yang B MPC. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. S sama dengan min A plus buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung YD. Investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penambahan modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan
pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah dipresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangun kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, penambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor penentuan investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, Y sama dengan C plus I. 2. Investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.